Tim nasional Indonesia akhirnya meraih kemenangan perdana di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia, dan Indonesia menang 1-0 menghadapi Vietnam. Berikutnya Indonesia akan away ke Hanoi, ke Stadion Maidin. Apakah Indonesia bisa menang lagi? Gimana kansnya? Kita bahas dalam Tendangan Bebas Bung Ais. Ya, ini memang bisa dibilang comebacknya Tendangan Bebas Bung Ais ya, setelah sekian lama kita tidak tayang. Dulu penayangannya berada di sebuah portal. Kali ini kita coba bikin sendiri, dan ini bisa dibilang siaran percobaan ya, karena dengan segala keterbatasannya ya mohon dimaklumi. Dan kita edisi kali ini edisi yang cukup menarik. Kita bakal bahas bagaimana kans Indonesia untuk menghadapi matchday keempat dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia. Selasa besok tanggal 26 Maret kita bakal away, Indonesia menghadapi Vietnam. Kita sekarang sudah ada di peringkat kedua grup F di bawah Irak. 3 pertandingan sempurna, 9 poin mereka dapat. Indonesia 3 pertandingan. Pertandingan pertama di Irak kita kalah 1-5. Kemudian pertandingan kedua di Filipina kita imbang 1-1. Dan baru di Jakarta hari Kamis kemarin tanggal 21 Maret kita menang 1-0 lewat gol Egy Maulana Fikri. Ya, banyak orang bilang gol itu gol yang keberuntungan. Menurut teman-teman gimana? Apakah itu memang gol keberuntungan? Ya, kebetulan saya kemarin berada dalam jumpa pers juga di aftermatch ya, setelah pertandingan itu, dan Coach Sintayong juga mendapat pertanyaan itu, apakah gol itu keberuntungan? Kalau menurut Coach STY sih enggak dong, karena gol itu prosesnya melalui lemparan ke dalam yang bisa dibilang lemparan roketnya Pratama Arhan ya, yang bikin pemain-pemain Vietnam kalang kabut ya. Dan dari situ akhirnya ada satu orang pemain Vietnam ya, nomor 3, yang bisa dibilang clearance-nya tidak maksimal sehingga bola jatuh di depan kaki Egy Maulana Fikri, dan Egy bisa memaksimalkannya menjadi gol. Ini suatu hal yang positif ya. Dan Coach Sintayong bilang itu gol melalui sebuah proses yang juga bagian taktik. Lemparan ke dalam itu juga taktik ya, kita patut hargai ya. Memang di era Sintayong ini segala hal bisa dijadikan strategi taktik, termasuk lemparan ke dalam Pratama Arhan, karena memang dalam beberapa pertandingan juga ini jadi salah satu peluang ya. Setiap Arhan lempar ke dalam ini tim-tim lawan agak bingung, agak cukup takut juga ya, karena lemparan ke dalamnya cukup jauh dan bisa dibilang bikin kemelut di mulut gawang lawan. Dan banyak gol tercipta diawali dari lemparan ke dalam Pratama Arhan. Jadi wajar kalau seandainya Coach Sintayong bilang ini adalah bagian dari taktik. Nah, lalu bagaimana nanti di Hanoi? Kita memang bisa dikatakan agak sulit ya untuk bisa meraih kemenangan di Hanoi, karena sejarah mencatat 20 tahun terakhir kita tidak pernah menang di Hanoi. Terakhir Indonesia bisa menang di Hanoi itu di fase grup Piala AFF 2004. Saat itu di fase grup Piala AFF 2004 itu kita satu grup dengan Vietnam yang menjadi tuan rumah, dan kita menang 3-0 cukup telak lewat gol Maudi Sailan, kemudian Boa Salosa dan Ilham Jayakusuma. Pelatihnya Peter Witt saat itu. Dan setelah itu dalam beberapa kali pertemuan di Hanoi kita tidak pernah menang. Terakhir kita away ke sana, leg kedua semifinal Piala AFF 2022 kita kalah 0-2. Setelah di Jakarta kita imbang, sehingga kita akhirnya tidak bisa lolos ke final. Dan kemudian juga 2016 Indonesia main di sana, juga hasilnya kita imbang 2-2. Saat itu Alfred Riedel ya, kita imbang 2-2, tapi untungnya di Jakarta kita menang sehingga Indonesia lolos ke final, meskipun pada akhirnya kalah juga ya lewat
kalah agregat ya dari Thailand yang menjadi juara saat itu. Lalu kansnya sekarang kayak gimana sih? Apakah kita bisa menang? Saya pikir kans kita untuk bisa menang ya paling tidak 1 poin lah. Kita bisa 1 poin raih di sana, hasil imbang ya. Karena memang kalau kita lihat performa Vietnam sejak ditangani Philippe Troussier, mereka bisa dikatakan menurun. Bahkan Philippe Troussier juga dalam tekanan luar biasa oleh publik Vietnam ya, para supporter Vietnam. Dan dalam 2014, di tahun 2014 itu 5 pertandingan mereka selalu kalah. Plus 1 pertandingan terakhir di 2023 menghadapi Irak, mereka juga kalah 0-1 di Maidin ya, di Hanoi. Artinya memang performa mereka ini dalam kondisi yang bisa dikatakan kurang percaya diri ya, setelah 6 pertandingan beruntun selalu kalah, 5 diantaranya di tahun 2024 selalu kalah, belum pernah menang, bahkan belum pernah seri juga di 2024. Ini kesempatan buat Indonesia. Dan juga pelatih mereka Philippe Troussier ini, faktor lucknya setiap ketemu Indonesia ini seperti hilang. Sudah 4 kali Philippe Troussier bertemu Indonesia. 1 saat menukangi Qatar di Piala Asia, dia juga kalah, dan saat itu gara-gara kalah dari Indonesia dia dipecat. Kemudian 3 saat menghadapi Indonesia bersama Vietnam. Pertama saat bertemu tim nasional Indonesia U24 di tangan pelatih Indra Syafri ya, di semifinal SEA Games kemarin ya. SEA Games terakhir, dan Indonesia bisa menang lawan Vietnam di Kamboja, dan kita akhirnya menang juga lawan Thailand di final dan kita bisa juara. Kemudian di Piala Asia Indonesia menang lagi 1-0, dan kemarin di GBK kita menang lagi dengan skor tipis 1-0. Artinya kans Indonesia untuk bisa positif lagi mudah-mudahan bisa kembali terjadi ya. Dan juga mereka kehilangan 9 pemain utama mereka ya, termasuk Kue Ngoc Hai. Ini pemain penting juga buat mereka, sang kapten. Biasanya dia seorang center back yang cukup kuat mengkoordinir lini pertahanan mereka. Absennya Kue Ngoc Hai seolah-olah membuat Vietnam kehilangan kepemimpinannya ya, terutama di lini pertahanan. Dan Van Lam juga kiper mereka absen, tapi ini bisa digantikan oleh kiper naturalisasi mereka, Nguyen Phillips. Artinya tidak terlalu masalah. Nah, tapi apakah kita bisa menang? Nah, ini dia yang jadi pertanyaan besar buat Indonesia, karena Indonesia ini secara kualitas tim kedalamannya meningkat, tapi di lini depan ini kita masih punya banyak PR sekali. Di lini pertahanan oke lah, tidak ada Jordi Amat, tidak ada Elkan Bagot. Indonesia dapatkan beberapa pemain tambahan naturalisasi ya. Jai Ijes ini terutama, pemain Venezia ini tampil luar biasa saat debutnya menghadapi Vietnam kemarin ya, hari Kamis. Dia bisa cukup tenang, mampu mengantisipasi setiap serangan-serangan Indonesia, dan dapat pujian yang cukup positif dari Coach Sintayong. Kemudian ada Nathan Choaon ya, ini juga debutnya kemarin hanya setengah babak, di babak pertama saja, kemudian digantikan oleh Pratama Arhan. Sebetulnya debutnya tidak jelek ya, tapi memang masih ada kecanggungan dari Nathan sehingga chemistry-nya belum kebentuk ya. Dan juga kalau kita nilai masih ada Justin Hubner, masih ada Sandy Walsh ya, yang bisa mengisi pos di belakang. Nah, masalahnya di depan ini kita tidak punya sosok goal getter. Kalau dulu kita punya Boa Salosa, punya Bambang Pamungkas, Kurniawan Dwi Yulianto. Sekarang kita kurang punya greget ya di lini depan. Rafael Strike aslinya dia bukan striker, aslinya dia seorang winger, sehingga saat diplot menjadi striker karakternya memang bukan seorang bomber ya, sehingga masih ada yang kurang tampaknya. Dan sebetulnya kita punya Ramadan Sananta, punya Hoki Caraka, punya Dimas Derajat, tapi sepertinya Coach Sintayong masih belum terlalu pede dengan pemain-pemain lokal di depannya, sehingga Rafael Strike yang terus menerus jadi starter. Mudah-mudahan sih, kalau saya berharap Sananta yang bisa jadi starter sebagai target man di depannya. Sementara Strike kalau mau main, biarkan dia bermain di sisi sayap ya, karena dia punya kecepatan, punya keberanian untuk mendribble bola, punya keberanian untuk nusuk ke dalam kotak penalti. Dan juga ini yang jadi PR besar ya buat Indonesia untuk bisa
menang di Hanoi ya. Kita harus klinis, harus bisa tajam setiap mendapatkan peluang. Kalau itu bisa dilakukan, kans kita untuk menang terbuka. Dan positifnya lagi, Indonesia kabarnya nanti di Hanoi kita sudah bisa diperkuat oleh 2 pemain naturalisasi tambahan, Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun. Nah, ini 2 pemain yang menurut saya cukup bagus ya, karena kita tahu dua-duanya pemain utama di klubnya masing-masing. Tom Haye di Heerenveen dan kemudian Ragnar Oratmangun di Fortuna Sittard ya, di Eredivisie Belanda, divisi utamanya Liga Belanda. Artinya dua-duanya ini punya kemampuan ya, karena biasa bermain di level tinggi di Eropa, sehingga mudah-mudahan bisa menambah variasi permainan di Indonesia ya, di tim nasional Indonesia. Terutama kalau kita lihat Tom Haye ini kan dijuluki sang profesor, dia punya visi bermain yang luar biasa, umpan-umpannya bagus, ball skillnya bagus, dan juga jangan lupa ini Tom Haye punya kemampuan tendangan bebas yang bagus. Mudah-mudahan dia bisa membuktikan itu. Dan Ragnar Oratmangun, dia seorang winger aslinya, tapi juga beberapa kali dimainkan di posisi belakang striker ya, second striker ataupun attacking midfielder, dan dia juga bisa jadi diplot sebagai striker ya. Artinya kalau dua-dua ini bisa main, tentu ini akan menambah daya dobrak Indonesia mudah-mudahan. Tapi ya kita tidak juga boleh menuntut terlalu banyak, karena ini adalah debut mereka. Tentu mereka butuh waktu untuk mendapatkan chemistry bermain dengan para rekan-rekannya yang lain ya. Dan ini mudah-mudahan sih langsung bisa nyetel. Kalau bisa nyetel langsung, dan kans Indonesia untuk bisa meraih kemenangan cukup besar ya. Tapi memang kabarnya ada 5 pemain Indonesia yang mengalami demam ya. Ini juga bukan kabar yang bagus tentu, karena ada Rafael Strijk, kemudian juga Sandy Walsh, Ivar Jerner, Muhammad Riyandi, dan Nadeo Argawinata. Tentu dengan kondisi 5 pemain yang masih belum fit ini menjadi tanda tanya ya, apakah mereka ini bisa main apa enggak. Ivar Jenner terutama yang menjadi masalah kalau seandainya dia tidak bisa main, karena dia bisa menjadi pemegang peran kunci di lini tengah Indonesia. Kemarin dia diduetkan oleh Marcelino Ferdinand dan dua-duanya bermain sangat baik sekali. Sehingga kalau seandainya Ivar Jenner absen, ini tentu jadi kehilangan besar buat Indonesia ya. Memang masih ada Ricky Kambuaya untuk mengisi lini tengah, tapi saya pikir Ivar Jenner mudah-mudahan sih bisa pulih, bisa fit untuk bisa tampil di final di pertandingan besok di Hanoi. Kemudian Nadeo dan Riyandi masih bisa dikatakan masih demam kabarnya ya, masih ada Adi Satrio, tapi mudah-mudahan 2 pemain ini, Nadeo dan juga Riyandi, bisa fit sehingga kedalaman skuad Indonesia masih bisa terjaga. Sementara Rafael Strijk masih demam. Kita masih punya 3 striker lain. Seperti yang tadi saya bilang, masih ada Ramadan Sananta yang bisa diandalkan, masih belum bisa dimaksimalkan. Ini saya juga bingung ya, kenapa Ramadan Sananta masih belum bisa dimaksimalkan oleh Coach Sintayong, padahal di saat dipegang oleh Coach Indra Safri di SEA Games kemarin dia cukup tajam ya, dan bisa jadi andalan Indonesia. Dan juga masih ada Dimas Derajat yang dalam beberapa tahun kemarin sempat jadi andalan oleh Sintayong sebelum Rafael Strijk datang ya. Masih ada Hoki Caraka juga, kemarin mainnya sebetulnya nggak jelek-jelek amat ya, tapi memang di usia yang masih sangat muda, dan kemarin juga minim sekali peluang, minim sekali assist atau umpan kepada Hoki yang membuat dia tidak terlalu berkembang mainnya. Dan juga Mark Klok ini pamit ya, di Instagramnya dia menyatakan pamit dari timnas, artinya kemungkinan besar tidak bisa tampil di Hanoi nanti karena harus menjalani pemulihan cedera kabarnya di Singapura. Tapi gue pikir dengan skuad yang ada ya, apalagi dengan tambahan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, ya mudah-mudahan sih kita bisa petik minimal hasil imbang aja. Kalau kita dapat hasil imbang, praktis kan sekarang kita sudah punya 4 poin nih, tambah 1 berarti 5, dan ada sisa 2 pertandingan lagi di kandang menjamu Irak dan menjamu Filipina. Menjamu Irak agak berat ya kita untuk bisa
menang ya, walaupun impossible is nothing, apapun bisa terjadi jika bermain di kandang sendiri dan bermain dengan bagus. Tapi kita tidak menghitung pertandingan menghadapi Irak ya, dan kita berharap di pertandingan menghadapi Filipina di kandang sendiri kita bisa menang. Artinya kalau seandainya besok di Hanoi kita imbang, kita punya poin 5 plus 1 kemenangan lagi menghadapi Filipina, kita punya poin 8 dan kans Indonesia untuk bisa lolos ke putaran ketiga cukup besar, sekaligus untuk bisa lolos langsung ke putaran final Piala Asia 2027 nanti, karena peringkat pertama, peringkat kedua ini dipastikan bukan hanya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, tapi juga lolos langsung ke putaran final Piala Asia 2027. Ya, mudah-mudahan ya dengan komposisi skuad yang ada dan kedisiplinan ya, syaratnya itu fokus, tidak gentar ya, karena memang pressure main away di Hanoi ini, di Maiden juga cukup luar biasa, karena biasanya stadion akan full dipenuhi oleh para supporter Vietnam ya. Mudah-mudahan pemain-pemain kita yang ditunjang oleh beberapa pemain-pemain keturunan ini tidak, mentalnya tidak ciut duluan ya, tidak kalah sebelum bertanding dulu, dan mudah-mudahan tidak terprovokasi. Itu yang kita harapkan, sehingga kita bisa minimal petik poin 1 aja, minimal imbang aja dari sana sangat mungkin sekali. Ya syukur-syukur kita bawa bonus kemenangan dari sana. Kalau bonus kemenangan ya kans kita untuk bisa lolos ke putaran ketiga akan semakin terbuka lebar. Ya, sementara segitu dulu analisa kita di tendangan bebas Bung Ais kali ini. Ya tunggu saja, kita bakal bahas banyak hal lainnya ya. Teman-teman juga yang mau kirim saran, mau bahas apa kira-kira yang menarik untuk kita bahas di konten tendangan bebas Bung Ais, silakan tulis saja di kolom komentar, dan juga jangan lupa subscribe dan share video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Abdul Haris pamit. Salam olahraga.